Selamat pagi anak-anak. Salam pertama, namo buddhaya. Sudah siap belajar agama Buddha ini? Baik, kalau gitu kita akan mulai pelajaran agama Buddha. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Silakan Matthew untuk memimpin doa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang agama Buddha. Tema kita hari ini adalah bersatu dalam perbedaan. Ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia yang sudah kita lihat secara agama Buddha. Kalian tahu ada banyak suku di agama di Indonesia. Bisa sebutkan salah satu suku yang kalian ketahui? Bali, oke, ada lagi? Apa? Gaya, satu lagi, sebutin. Kalimantan, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian kita tahu bahwa Pangeran Siddhartha berasal dari suku apa? Ada 4 suku yang kita memiliki suku Satya, ya. Gambar yang Bapak tampilkan ini kira-kira siapa yang bisa menyebutkan atau memberikan ungkapan tentang gambar di depannya? Silakan, Nanti. Ya, jadi di gambar ini ada perbedaan menurut medium dilihat dari agama. Biar kita lebih semangat, Bapak minta kalian berdiri sebentar. Kita akan eksekusi. Buddha. Tujuan belajarnya apa? Yang pertama, memahami sifat-sifat tokoh pendiri bangsa. Nanti kita belajar, kita akan tahu bahwa bangsa Indonesia ini ada tokoh-tokoh dalamnya yang sangat penting dalam mendirikan bangsa ini. Apa ini di dalam tujuan pembelajaran ini, kita sebagai umat Buddha, kita harus bisa menerima perbedaan. Nah, nanti bagaimana cara menerima perbedaannya, kita akan lihat pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang keempat, mengakui peran budaya dalam agama Buddha. Kita tahu bahwa budaya setelah kita pelajari beragam, begitu juga di dalam agama Buddha, nanti kita akan menemukan peran budaya dalam agama Buddha. Yang kelima, atau tujuan pembelajaran yang terakhir untuk hari ini adalah mengakui peran bahasa dalam agama Buddha sebagai bentuk identitas diri dalam masyarakat. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke materi yang lebih dalam. Sebelum itu, Bapak akan menunjukkan dulu satu buah video yang mungkin nanti bisa menginspirasi kalian dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Alat musik ini berasal dari wilayah mana?
Indonesia. Nah, kalau kita lihat materi ini, keberagaman atau beragam atau unik dalam satu komunitas atau kelompok, ternyata keberagaman itu menunjukkan suatu keindahan. Coba kalau di video yang kita tonton tadi hanya satu saja, misalnya budaya yang kita pakai hari ini Melayu saja, kira-kira bisa bagus ya? Keberagaman agama di Indonesia ada berapa agama? Nah, bisa disebutkan? Bisa, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Ya, Konghucu yang lain, Konghucu ya. Jadi kalau budaya Melayu, budaya Jawa, setiap daerah punya budaya. Di Indonesia ketika kita sudah memilih salah satu dari 6 agama, bahkan kita punya keyakinan yang bukan 6 agama tersebut disebut sebagai kepercayaan, itu sudah dilindungi negara. Kita punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Itu beda agama. Kalau misalnya ada yang mencemooh, ada yang menjelekkan, kita bisa punya hak untuk memukul. Nah, ternyata ada lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia dari bahasa persatuan kita. Di tempat di Palembang itu ada satu provinsi, beda kampung itu udah beda bahasa. Jadi kampungnya itu cuma batasnya Papua, tapi kampung yang A sama kampung yang B itu beda bahasa. Kalian juga mungkin bahasa Indonesia di Batam dengan bahasa Indonesia di Jakarta logatnya beda. Bahasa Indonesia di Batam dengan beda logatnya beda. Bahasa Indonesia di Batam dengan suku Melayu juga beda. Kalau kita lihat ternyata setelah di Batam ada lebih dari 700 bahasa yang kita miliki ya di bangsa Indonesia. Menghormati, ada semua yang apa? Beda kalian bisa berdiskusi sejenak ya, nanti yang Matthew dan Anda yang tiga ini berdiskusi bertiga ya. Nah, ini adalah bahan diskusinya. Apa manfaat hidup dalam keberagaman? Coba kalian diskusi dulu sebentar. Nanti kalau sudah ada 1, 2, atau 3 poin, kalian bisa ungkapkan. Ya. Coba mejanya disatukan dulu. Yang baris depan dengan baris bisa pakai kertas boleh ya. Oke, ya, sudah selesai diskusinya. Kita akan coba lihat barisan dari Matthew, ya, kelompok Matthew sama Anda. Apa manfaat hidup dalam keberagaman? Membuat suatu daerah beragam memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Oke, membuat satu daerah atau negara memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Betul ya? Di dalam ajaran Buddha, supaya kita bisa menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman, ada satu kalimat yang sangat mengena yang diungkapkan oleh Sang Buddha. Di situ disebutkan sama pramana tato suku. Ada di dalam kitab suci Pitaka disebutkan di situ kerukunan adalah sumber. Bagaimana caranya? Ada di mana? Selain itu, kita juga harus menghargai yang namanya pendiri bangsa. Kalau kita mampu mengingat pendiri bangsa kita, maka kita akan lebih menghargai kemerdekaan yang sekarang ini kita lalui. Kita akan mengisi kemerdekaan dengan baik, menjadi hal yang baik untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Kalau kalian misalnya nakal, yang wanita mungkin nakal, yang pria juga nakal, kira-kira kalau sudah besar jadi polisi nakal atau polisi baik? Polisi nakal. Jadi dokter nakal atau dokter baik?
Muhammad apa lagi? Muhammad Yamin ada lagi? Kan mau dari kelas 1 sampai kelas 6 kan namanya apa dari luar kelas apa itu? Sudirman, Fatimullah, apa lagi? Judnya jud mulia dan Hamdulillah Hamdulillah. Ya itu dari luar kelas ini. Salah satu yang terkenal adalah Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno? Satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ya. Itu sebelum kita akhiri, Bapak akan melakukan penilaian. Kalian silakan jawab yang soal yang sudah Bapak berikan ini. Nah, jadi setelah kalian kerjakan boleh langsung dikumpulkan. Sebelum ditutup, Bapak punya satu video untuk menjadi refleksi kita pada hari ini, supaya kita lebih paham tentang materi yang Bapak sudah sampaikan tadi. Asal-usul dengan ini nekat budaya. Kita harus belajar karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya dengan suku, budaya, agamanya. Oke, jadi video ini sebagai video penutup ya. Sebelum kita tutup, Bapak ingin kita melakukan refleksi apa yang sudah kita pelajari dalam pelajaran agama muda hari ini. Kalian bisa menceritakan atau mengungkapkan sebuah kalimat refleksi. Siapa yang mau mulai dulu? Oke, silakan. Jadi, kuat suara. Oke. Siapa lagi? Satu. Oke, silakan. Siapa namanya? Natasha. Menurut saya tidak belajar Indonesia adalah saya mengetahui keagamaan, tahu arti mereka, tahu makanan tradisional, istiadat, dan banyak sekali suku Indonesia. Ya, oke. Lagi. Kemudian coba kita baca sama-sama.